Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang mengenai Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan Rasulullah, beberapa kali berjumpa dengan sekelompok hamba-hamba Allah. Mereka berkata, "Assalamualaikum wahai Nabi terakhir. Assalamualaikum wahai Nabi yang setelahnya adalah hari kebangkitan." Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Jawablah salam mereka." Maka Nabi menjawab salam mereka dan bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihi salam." Kemudian Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Musa alaihi salam yang sedang sholat di kuburnya yang terletak di Bukit Pasir Merah, yakni di Gunung Nebo. Postur tubuhnya adalah tinggi badannya, lurus rambutnya, kecoklatan kulitnya, seperti laki-laki dari suku Syanu'ah. Dalam salatnya, Nabi Musa berkata dengan suara sangat lantang, "Engkau ya Allah memuliakannya, yakni Nabi Muhammad, dan Engkau ya Allah mengutamakannya, yakni Nabi Muhammad." Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam dan Nabi Musa menjawab salamnya dan berkata, "Siapa ini yang bersama engkau wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini Ahmad." Maka Nabi Musa berkata, "Selamat datang Nabi dari bangsa Arab yang memberikan nasihat kepada umatnya." Dan kemudian Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Mintalah kepada Allah kemudahan untuk umatmu." Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan. Di perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa hamba mulia tadi wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu saudaramu, yakni Nabi Musa bin Imran." Nabi bertanya, "Terhadap siapa dia berani mengangkat suaranya dengan lantang dan tegas?" Malaikat Jibril berkata, "Kepada Tuhannya." Malaikat Jibril berkata lagi, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaklumi ketegasannya." Kemudian di perjalanan Nabi Muhammad SAW melewati pohon yang sangat besar sekali. Di bawah pohon itu ada seorang laki-laki yang sangat berwibawa bersama anak keluarganya. Nabi melihat lampu dan cahaya-cahaya yang terang. Rasulullah bertanya, "Siapa itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Beliau adalah ayahmu, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam." Kemudian keduanya saling bertukar salam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril, "Siapa ini wahai Jibril?" "Ini adalah putramu Ahmad." Jawab malaikat Jibril alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Selamat datang wahai Nabi dari bangsa Arab yang tidak bisa membaca dan menulis, yang menyampaikan risalah Tuhannya dan memberi nasihat pada umatnya. Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Tuhanmu malam ini, dan sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan paling lemah. Jikalau engkau bisa menjadikan seluruh permohonanmu atau sebahagian besar permohonanmu kepada Tuhanmu untuk umatmu, maka lakukanlah." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan bersama malaikat Jibril hingga sampai di lembah yang berada di kota Baitul Maqdis. Di saat itu terlihatlah neraka jahanam yang terbentang seperti permadani. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan bersama malaikat Jibril hingga sampai ke Baitul Maqdis dan memasukinya dari pintu kanan. Kemudian Nabi turun dari burak dan dikaitkan di pintu masjid pada kaitan yang sama ketika para nabi sebelumnya mengaitkan tunggangan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Jibril mendekati batu dan meletakkan jarinya kepada batu itu sampai tembus berlubang, dan kemudian burak dikaitkan di lubang tersebut. Rasulullah SAW memasuki masjid dari pintu yang matahari dan bulan condong ke arahnya. Kemudian Nabi dan malaikat Jibril salat 2 rakaat dan tidak menunggu lama berkumpullah manusia yang sangat banyak. Di antara mereka ada yang sedang salat berdiri, ada yang rukuk dan sujud. Kemudian azan dan iqamah dikumandangkan. Mereka berdiri berbaris menunggu siapa yang akan mengimami mereka. Lalu Jibril menggandeng tangan Rasulullah SAW dan menuntunnya ke bahagian depan. Nabi mendirikan salat 2 rakaat sebagai imam bersama mereka. Diriwayatkan dari Ka'ab bahwa Jibril mengumandangkan azan dan turunlah malaikat dari langit dan Allah mengumpulkan seluruh rasul dan para nabi. Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para rasul, nabi dan malaikat. Setelah selesai salat, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad,
apakah engkau tahu siapa mereka yang salat di belakangmu? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak ya Jibril. Jibril berkata, mereka adalah seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan para arwah nabi dan rasul. Kemudian mereka memuji kepada Allah. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, segala puji bagi Allah, ia menjadikanku sebagai khalilnya, yakni sahabatnya, dan memberiku kerajaan yang agung, dan menjadikanku laksana umat yang kembali kepada Allah, dan menjadikanku panutan yang diikuti, dan telah menyelamatkanku dari api, sehingga menjadikannya bagiku dingin dan penuh kedamaian. Nabi Musa alaihissalam memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah berfirman kepada aku secara langsung dan menjadikan kehancuran Fir'aun dan keselamatan Bani Israel karena sebab perjuangan tanganku, dan menjadikan sekelompok dari umatku sebagai petunjuk akan kebenaran, dan dengan kebenaran mereka berbuat adil. Giliran Nabi Daud alaihissalam memanjatkan pujian kepada Allah, segala puji bagi Allah yang menjadikan untukku kerajaan yang agung, dan melunakkan besi, dan menundukkan untukku gunung-gunung yang bertasbih dan juga burung, dan memberikanku hikmah dan fasal Alkitab. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan pujiannya kepada Allah, segala puji bagi Allah yang menundukkan untukku angin, menundukkan kepadaku setan-setan. Mereka bekerja untukku apa yang aku mau, dari membangun gedung yang tinggi dan piring seperti kolam, dan periuk-periuk yang kokoh, dan mengajariku bahasa burung, dan memberikanku segala macam kemuliaan, dan menunjukkan kepadaku tentara setan dan burung, memuliakanku dari segala hamba-hambanya yang beriman, dan memberikan kepadaku kerajaan yang agung yang tidak pantas untuk seseorang pun setelah aku, dan menjadikan kerajaanku bersih, tidak ada hisab dan hukuman. Lalu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam pun memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimatnya. Maksud kalimatnya yaitu Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat kun fayakun sebagai tanda kebesarannya, dan menjadikan perumpamaanku seperti Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah, dan Allah katakan, jadilah, maka terjadi, kun fayakun. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengajarkanku ilmu Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil, dan menjadikanku penyembuh penyakit buta dari lahir dan penyakit belang. Aku mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Allah mengangkatku, menyucikanku, dan melindungi aku dan ibuku dari setan-setan yang terkutuk, maka tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu kami. Setelah para nabi dan Rasulullah alaihissalam memuji kepada Allah dengan pujian yang indah atas anugerah yang Allah khususkan untuk mereka, tibalah giliran Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pujian kepada Allah. Kalian semua telah memuji Allah, dan aku pun akan memuji Allah atas karunia yang Allah khususkan kepada aku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk alam semesta, dan menyeluruh ke seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, menurunkan kepadaku Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu, menjadikan umatku sebaik-baiknya umat yang pernah ada, menjadikan umatku sebagai umat moderat, dan menjadikan umatku sebagai golongan awal yang masuk surga dan golongan akhir yang lahir ke muka bumi. Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dadaku, menghapus dariku dosa-dosaku, meninggikan sebutanku, dan yang menjadikanku pembuka dan penutup. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan semua ini Nabi Muhammad SAW mengungguli kalian wahai para nabi. Para nabi dan rasul saling berbicara dan berdiskusi tentang perkara hari kiamat. Mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, dan beliau menjawab, saya tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, beliau menjawab, aku tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya. Mereka pun bertanya kepada Nabi Isa, dan beliau menjawab, adapun waktu terjadinya, sungguh tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan dari apa yang telah sampai kepadaku bahwasanya ketika Dajjal keluar, dan aku membawa 2 bilah pedang, ketika Dajjal melihatku, dia meleleh seperti melelehnya timah, dan Allah akan membinasakannya ketika ia melihatku. Hingga pada saat itu bebatuan pun akan berkata,
Wahai muslim, di bawahku ada seorang kafir bersembunyi, maka kemarilah dan bunuhlah dia, dan Allah akan membinasakan mereka semua. Kemudian kembalilah para manusia ke tempat masing-masing, dan pada saat itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun berbondong-bondong dari tempat-tempat yang tinggi memasuki kota-kota. Tidaklah mereka datang ke suatu tempat kecuali mereka hancurkan dan bumi hanguskan. Dan mereka tidak melewati air kecuali mereka meminumnya hingga habis, sehingga seluruh manusia mengadu kepadaku. Lalu aku pun berdoa kepada Allah, dan Allah kemudian hancurkan mereka dan binasakan mereka semua sampai bumi menjadi busuk karena bau bangkai busuk mereka. Kemudian Allah pun turunkan hujan lebat yang membawa bangkai mereka sampai ke laut. Dan dari apa yang sampai kepadaku, bahwa jika hal itu semua sudah terjadi, maka waktu datang hari kiamat hanya tinggal seperti keluarga yang menunggu perempuan hamil tua. Tidak tahu kapan, sehingga mengagetkan mereka dengan kelahirannya di malam atau di siang hari. Peristiwa agung berikutnya, Nabi Muhammad SAW merasakan dahaga yang amat sangat. Maka Jibril pun datang dengan gelas berisi arak dan gelas berisi susu. Maka Nabi Muhammad SAW memilih susu. Jibril berkata kepadanya, "Engkau memilih fitrah, yakni kesucian. Jikalau engkau meminum arak, maka umatmu akan menyimpang dan tidak ada yang mengikutimu, melainkan sedikit." Di dalam riwayat lain, gelas tersebut ada 3, yang ketiga di dalamnya berisi air. Jibril berkata padanya, "Kalau engkau meminumnya, maka umatmu akan tenggelam." Riwayat lain menyebutkan yang ketiga itu berisi madu, yaitu pengganti dari air. Kemudian Rasulullah SAW melihat di samping kiri Syahrah, yaitu batu yang di atasnya sekarang dibangun Kubbah Asy-Syahrah, para bidadari surga. Nabi memberi salam kepada mereka, lalu para bidadari surga menjawab salamnya. Beliau menyapa mereka dan mereka menyambut sapaan Rasulullah SAW. Perjalanan Isra Mi'raj berikutnya, yaitu Rasulullah SAW bertemu Nabi Adam alaihissalam dan para nabi lainnya. Beliau juga menyaksikan rintihan kaum yang disiksa. Ketika pintu langit dibuka, Nabi Muhammad SAW mi'raj melalui tangga yang tidak pernah seorang makhluk naik tangga yang lebih indah darinya. Anak tangganya terbuat dari perak dan emas. Tangga itu berasal dari surga Firdaus berhiaskan permata. Sebelah kanan dan kirinya dijaga malaikat. Maka naiklah Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril hingga sampai ke sebuah pintu dari pintu-pintu langit dunia yang dikenal dengan pintu Hafadah. Pintu langit ini dijaga oleh malaikat bernama Ismail, dan dia adalah penjaga langit dunia. Bersemayam di udara, tidak pernah naik ke langit dan tidak pernah turun ke bumi kecuali di hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki bawahan 70.000 malaikat, dan setiap satu dari bawahannya memiliki 70.000 tentara malaikat. Ketika keduanya masuk, Rasulullah bertemu Nabi Adam dengan bentuk sebagaimana keadaannya saat diciptakan Allah. Disodorkan kepadanya arwah para nabi dan keturunannya yang mukmin. Maka Nabi Adam berkata, "Arwah yang suci dan jiwa yang suci, jadikanlah mereka di Illiyin, yakni tempat yang tinggi di surga." Lalu disodorkan kepadanya arwah dari keturunannya yang kafir. Maka Nabi Adam berkata, "Arwah yang kotor dan jiwa yang kotor, tempatkanlah di Sijjin, yakni tempat paling bawah di Jahannam." Di samping kanan dari arwah-arwah, satu pintu keluar darinya bau yang harum wanginya, dan di samping dari arwah-arwah itu ada satu pintu yang keluar darinya bau yang sangat busuk. Apabila dia menoleh ke kanannya, dia tersenyum gembira, dan jika menoleh ke samping kirinya, dia sedih dan menangis. Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Adam menjawab salamnya, kemudian berkata, "Selamat datang untukmu, wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh." Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa dia, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah ayahmu, yakni Nabi Adam. Dan arwah itu adalah keturunannya. Yang berada di sebelah kanannya adalah calon penghuni surga, yang berada di kirinya adalah calon penghuni neraka. Apabila dia menoleh ke kanannya, dia tersenyum gembira, dan jika menoleh ke kirinya, dia sedih dan menangis."
Pintu yang di samping kanannya adalah pintu surga, yang jika dia melihat keturunannya memasukinya, maka dia tertawa gembira. Pintu di samping kirinya adalah pintu neraka. Jika dia melihat keturunannya memasukinya, maka dia sedih dan menangis. Di perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW menyaksikan tempat makanan yang dihidangkan potongan daging lezat yang tidak didekati oleh seorang pun. Ada juga tempat makanan yang dihidangkan daging busuk yang dikerubungi oleh manusia yang banyak. Nabi bertanya, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal kepada sesuatu yang haram." Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapa gerangan mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perzinahan. Mereka menghalalkan perkara yang telah Allah haramkan bagi mereka, sedangkan perkara yang Allah telah halalkan bagi mereka, mereka tinggalkan." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyaksikan sekelompok kaum yang perut mereka sangat besar bagaikan rumah. Di dalam perut mereka ular-ular ganas mencabik lambung mereka yang terlihat dari luar perut mereka. Setiap kali salah seorang dari mereka mencoba bangkit berdiri, maka dia selalu tersungkur jatuh dan seraya berkata, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat." Mereka berada di jalannya Firaun dan pengikutnya, dan mereka diinjak-injak oleh setiap yang melalui mereka. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu sebahagian dari umatmu yang melakukan praktek riba dan memakan harta riba. Mereka tidak berdiri melainkan bagaikan orang yang kesurupan setan." Di perjalanan, Rasulullah SAW juga menyaksikan sekelompok kaum yang bibir mereka seperti bibir unta. Ketika mulut mereka dibuka, lalu dimasukkan ke dalamnya batu yang amat besar. Dalam riwayat lain disebutkan, ditelankan ke dalam mulut mereka batu yang besar dari neraka jahanam, membakar dan merobek-robek bahagian dalam tubuh mereka hingga tembus dari bahagian bawah tubuh mereka. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapakah itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dan sesungguhnya harta anak yatim yang mereka makan di dalam perut mereka itu adalah api jahanam. Dan sungguh mereka akan membusuk di dalam api neraka." Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah SAW menyaksikan sekelompok wanita yang sedang digantung dengan diikat payudara mereka. Sekelompok wanita lain digantung terbalik dengan kaki di atas. Nabi pun bertanya, "Wahai Jibril, siapakah gerangan mereka itu?" Jibril berkata, "Mereka itu adalah wanita-wanita yang melakukan perzinaan dan membunuh anak mereka." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyaksikan sekelompok kaum yang sedang dipotong-potong daging dari bahagian tubuh mereka. Kemudian daging mereka dijejalkan untuk dimakannya sambil diserukan kepada mereka, "Makanlah dagingmu sebagaimana kamu memakan daging saudaramu." Maka Nabi bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu adalah sekelompok umatmu yang suka mencela, memfitnah dan mengolok-olok kejelekan orang lain dengan kedipan mata mereka dan ucapan mereka." Di perjalanan, Nabi juga menyaksikan sekelompok orang pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim dengan cara zalim, dan para pezina, serta pelaku kemaksiatan lainnya dalam keadaan yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari apa yang telah disaksikan dalam perjalanan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit kedua. Setelah masuk langit kedua, Nabi SAW bertemu dengan dua saudara sepupu, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Pakaian dan rambut keduanya sangat mirip dan bersama mereka sekelompok dari kaum mereka. Nabi Isa bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rambutnya lurus dan kulitnya mendekati putih kemerahan seperti seorang yang baru keluar dari mandi uap. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi Isa itu mirip dengan sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nabi Muhammad SAW pun memberi salam kepada keduanya. Nabi Isa dan Nabi Yahya menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu mereka mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ketiga.
Setelah masuk langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan bersamanya sekelompok dari kaumnya. Nabi Muhammad SAW memberi salam kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuf menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang saleh serta Nabi yang saleh." Lalu Nabi Yusuf mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Yusuf telah dianugerahkan Allah setengah dari ketampanan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Yusuf adalah manusia paling indah yang pernah diciptakan Allah, dan Allah menjadikan ketampanan dan keindahannya di atas seluruh manusia, bagaikan rembulan di malam purnama antara bintang-bintang. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapa dia wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah saudaramu, yakni Nabi Yusuf alaihi salam." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit keempat. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya, masih dengan tema Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.